Pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara menawarkan bantuan atau layanan kepada orang lain. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara meminta bantuan atau layanan kepada orang lain. Sekarang coba kamu perhatikan contoh dialog yang pertama. Dialog antara Susan dan Kathy. Susan, what can I do for you? Kathy, yes please, I need a novel. Susan, well, I have love story and action novel. Kathy, I like both of them. Susan, wait for a minute, I'll take them for you. Kathy, thank you. Nah, percakapan ini kira-kira terjadi di sebuah toko buku yang mana Susan adalah tokoh yang melayani di toko buku itu, sedangkan Kathy yang tokoh yang akan membeli atau yang membutuhkan buku di toko buku itu. Susan mengatakan, what can I do for you? Ini adalah sebuah ungkapan menawarkan jasa, bantuan, atau layanan kepada orang lain. Nah, kemudian Kathy menjawab, yes please. Nah, karena dia itu membutuhkan jasa, bantuan, atau layanan, maka dia menjawab, yes please. Nah, kemudian layanannya apa? Ya, disebutkan di situ. Bentuk layanan yang diinginkan apa? Ya, disebutkan di situ. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Dialog yang kedua. Dialog antara Peter dan John. Oh no, my motorcycle is trouble. I don't think I can repair it myself. John, what if I repair it for you? I suppose I can repair it now. Peter, that's very thoughtful of you. Thank you so much, my friend. Nah, di sini dalam dialog yang kedua ini Peter adalah tokoh yang membutuhkan bantuan karena sepeda motornya rusak. Nah, kemudian John menawarkan bantuannya dengan jalan memberikan ungkapan yang demikian. What if I repair it for you? Bagaimana kalau saya memperbaikinya untuk kamu? Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa bagusnya, yang sangat sopan. Nah, kemudian Peter menjawab, that's very thoughtful of you. Ini adalah respon ketika John menawarkan jasa bantuan. Respon yang setuju atas jasa bantuan yang John berikan kepadanya. Kemudian ada beberapa contoh ungkapan yang dipakai untuk menawarkan bantuan atau menawarkan layanan kepada orang lain. Misalnya ungkapan may I help you, can I help you, what if I bla bla bla, seperti yang ada di dalam contoh tadi. What can I do for you? How can I help you? How can I assist you? Do you need any help? Shall I bla bla bla. Nah, bla 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 di sini diisi dengan bantuan apa yang dibutuhkan. I will bla 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 if you like. Sama. Bla 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 di sini diisi dengan jasa bantuan yang ditawarkan. Would you need my help? Ini adalah contoh-contoh ungkapan yang baik dan benar, sopan, yang bisa kalian pakai ketika kalian ingin menawarkan jasa, bantuan, atau layanan kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana bila kita itu ditawari? Ada orang menawarkan jasa, orang menawarkan bantuan kepada kita. Bagaimana respon kita? Tentu saja kita harus memberikan respon. Jangan sampai kita diam saja, kita cuekin. Nah, itu nggak benar. Tetapi harus kita respon. Kalau kita itu membutuhkan jasa bantuannya, ya kita terima.
Tetapi kalau kita tidak memerlukan ya tentu saja kita tolak. Tentu saja dalam kita menerima atau menolak, kita harus menggunakan ungkapan-ungkapan yang baik dan benar. Ungkapan-ungkapan yang sopan supaya orang yang menawarkan jasa itu tidak tersinggung, tidak sakit hati dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan ungkapan-ungkapan yang baik dan benar. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana kalau kita itu mau menerima penawaran bantuan dari orang lain. Ya, ungkapannya misalnya di situ bisa dilihat yaitu yes please, thank you, yes of course, that's very kind of you, that's very thoughtful of you, that would be very nice, that's very nice of you. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang baik dan benar yang bisa kalian pakai nanti kalau ada orang yang menawarkan jasa, menawarkan bantuan kepada kalian. Silahkan kalau Anda mau menerima bantuannya, ekspresikan ungkapan dengan menggunakan ungkapan yang baik dan benar semacam itu. Nah, sekarang kalau kita itu mau menolak karena kita tidak membutuhkan jasa atau tidak membutuhkan bantuannya, ya tentu saja kita tidak perlu basa-basi. Kalau kita itu mau menolak ya katakan saja tidak butuh kita. Nah, ungkapan di dalam bahasa Inggris ya yang paling umum ya no thanks gitu, no thanks. Nah, kemudian I'm sorry I can't. Kemudian ungkapan yang lain, that's very kind of you but I can't do it myself. Nah, ini adalah ungkapan bagaimana kita itu menolak penawaran bantuan dari orang lain, atau kalau ada orang lain menawarkan jasa layanan kepada kita, nah, dan kita tidak memerlukan, tentu saja kita harus menolaknya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang baik dan benar semacam ini. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana kalau kita akan meminta bantuan kepada orang lain, atau kita akan meminta layanan kepada orang lain. Nah, sekarang coba kita lihat dialog yang ketiga, contoh percakapan yang ketiga. Percakapan antara Peter dan John. My car can run well and can repair it myself. Could you help me to repair it? John, certainly. Peter, thank you so much. Nah, di sini Peter memerlukan bantuan karena mobilnya agak sedikit rewel, tidak bisa lari dengan baik. Maka dia kemudian meminta bantuan kepada orang lain. Di sini meminta bantuan kepada John. Could you help me to repair it? Could you help me to repair it? Nah, coba kita lihat apa respon John. Certainly. Nah, berarti John di sini mau memberikan bantuan kepada Peter karena dia mampu. Nah, kalau tidak mampu tentu saja ya harus menolak, tapi menolak dengan cara yang baik. Nah, kemudian Peter mengatakan thank you so much. Nah, itu harus diungkapkan, ucapan terima kasih itu harus. Kemudian kita lihat contoh dialog yang keempat antara Susan dengan Kathy. Tomorrow is my birthday and I'll have a party. Would you mind helping me to prepare it this afternoon? Kathy, I'm afraid I can't help you. I will have a test tomorrow. I have to study. Nah, Susan akan ulang tahun. Nah, kemudian dia butuh bantuan kepada Kathy. Maka dia kemudian meminta bantuan kepada Kathy dengan mengekspresikan, would you mind helping me to prepare it this afternoon? Nah, ini adalah ungkapan bagaimana ungkapan meminta bantuan kepada orang lain yang sangat sopan, bagus sekali, halus sekali.
Nah kemudian karena Kathy itu nggak bisa untuk membantu, maka dia juga tidak perlu basa-basi, tapi dia harus terus terang kepada Susan, I'm afraid I can't help you. Nah, cara menolaknya itu adalah dengan cara yang baik dan sopan. I'm afraid I can't help you. Nah, kemudian di sini Kathy mengatakan alasannya mengapa dia tidak bisa membantu. I will have test tomorrow. I have to study. Nah, ini adalah cara menolak yang baik dan benar. Kemudian ada beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk meminta bantuan atau meminta layanan kepada orang lain. Misalnya yang tadi itu ya, would you mind helping me? Ini sangat sopan. Kemudian, can you give me a hand with me? Nah, ini dipakai biasanya itu, ungkapan ini dipakai biasanya bila mana kita itu ngomongnya meminta bantuannya itu kepada teman dekat kita. Nah, kemudian ungkapan yang berikutnya, could you help me? Nah, ini juga polite, juga sopan. Can I ask a favor? Ini umum, biasa. Ini biasa. Give me a hand with this, will you? Nah, kita menggunakan question tag will you. Nah, give me a hand with this, will you? Ini sopan juga ini. Nah, I wonder if you could help me with this. Ini juga ungkapan yang sangat sopan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai untuk meminta bantuan atau meminta layanan kepada orang lain. Nah, tentu saja responnya bagaimana? Responnya sama seperti tadi, menawarkan jasa. Responnya ada dua, yaitu menerima dan menolak. Tentu saja kalau mau menerima juga responnya itu menggunakan ungkapan yang baik dan benar. Demikian juga kalau mau menolak juga harus menggunakan ungkapan yang baik dan benar supaya tidak menyinggung perasaan orang lain yang meminta bantuan itu. Misal kalau menerima bagaimana ungkapannya, misalnya di situ ada beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk menerima. Sure, certainly, of course, why not? Let me help you. It's no problem. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang baik dan benar kalau kita itu mau menerima. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita itu mau menolak kalau ada orang meminta bantuan kepada kita? I'm sorry. Harus dimulai dengan kata I'm sorry. Kemudian diteruskan dengan alasannya apa. Mengapa kok nggak bisa? Mengapa kok nggak bisa membantu? Mengapa kok nggak bisa memberikan layanan? Nah, kemudian I would love to, but I can't. Nah, ini sopan sekali. I would love to. Sebenarnya saya mau bantu, tapi saya tidak bisa. Nah, it sounds great, but bla 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 bla. Nah, bla 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 di situ diisi dengan apa? Alasan mengapa alasan dari penolakan itu. Sorry to say that. Nah, biasa kalau itu. I'm afraid I can't do it. Saya khawatir saya nggak bisa lakukan itu gitu. Nah, ini menolak dengan cara yang halus ini. I wish I could help you, but I have something to do. Nah, I wish I could help you, but I have something to do. Nah, saya sebenarnya ingin membantu, tetapi dia tidak bisa karena dia punya sesuatu untuk dilakukan. Nah, ini adalah bagaimana kalau kita itu menolak seandainya ada orang lain yang meminta bantuan kepada kita. Tentu saja kita harus menggunakan ungkapan-ungkapan semacam ini yang baik dan benar, sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, saya kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh kita diskusikan bersama-sama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you very much for your attention.